Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya ingin menginformasikan untuk teman-teman follower Bayu Airbrush terkhusus di YouTube ya. Buat teman-teman yang pengen dapetin clear coat, bill coat, di sini ada 6 paket clear coat, masing-masing 3 tipe untuk 6 pemenang. Syaratnya mudah, cukup kalian subscribe channel YouTube Bayu Airbrush dan tinggalkan pesan di dalam video yang saya upload ini ya. Nanti pemenangnya saya pilih mutlak. Ini tidak ada unsur paksaan. Kalau kalian mau ikut silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, nanti pengumumannya saya akan umumkan pada tanggal 15 Februari yang akan datang. Ya, jangan lupa di channel YouTube Bayu Airbrush. Tinggalkan pesan di sana. Nanti saya akan pilih komentar yang paling bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush. Dulur, gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Nah, di depan tadi itu adalah sebuah intermezzo ya. Itu buat teman-teman yang pengen saja kalau pengen ikutin apa ya namanya? Apa ya? Komen-komen berhadiah lah intinya kayak gitu. Syaratnya mudah kok teman-teman, cukup subscribe channel ini, habis itu tinggalkan pesan. Nanti tunggu, nanti kalau untuk pemenangnya saya umumkan tanggal 15 Februari. Jangan lupa di subscribe ya, biar saya semangat teman-teman. Oke, di sini kita lanjut ke pembahasan yang kemarin kita epoxy correction ya. Epoxy correction di sini kita udah lakukan tahap epoxy apa namanya, View 2K Surfacer udah kering. Di sini kita lanjut amplas. Nah, teknik amplas seperti biasa ya, masih kayak yang dulu yang pernah saya bicarakan. Kita selalu menggunakan metode get coat. Apa itu get coat? Get coat ini semacam rambu-rambu untuk mengetahui tingkat kikisan dari amplas ya. Mana yang udah diamplas, mana yang belum diamplas itu kelihatan teman-teman. Dan dia juga bisa mendeteksi misalnya ada baretan kecil ataupun jerukan hasil atomisasi spray gun, dia tetap akan kebaca. Sehingga bisa menghasilkan amplasan yang bisa dibilang halus dan tetap dapetin gridnya. Nah, di sini kalau untuk amplas kita pakai DMS yang memiliki standar Eropa. Tadi kita pakainya 1200 langsung. Di sini kita kikis sampai permukaan si get coat itu hilang ya teman-teman. Nah, masalah get coat ini juga saya lakukan nggak cuma di panel motor tapi ya di panel mobil juga, karena kita pengennya itu nggak kerja 2 kali. Kemarin ada kejadian juga, temen yang bertanya ngecat silver gagal gara-gara apa, baretan amplas itu masih kelihatan teman-teman. Nah, di situ sangatlah penting. Jadi kalau teman-teman udah keburu pengen ngebes ataupun pengen naik ke tahapan cat ya, itu usahakan di bagian amplas ini adalah titik dasar dari kita mau melakukan pengecatan. Ya percuma kalau catnya mahal, tapi kalau dasarnya persiapan panelnya nggak bagus juga, hasilnya nanti akan tetap mengikuti ya. Apalagi kalau kita sudah bicara cat jenis silver ataupun metalik sekeluarga, itu persiapan panel ya, itu sangat penting banget teman-teman, karena guratan amplas itu bisa menjadikan sebuah apa ya, ibaratnya sebuah malapetaka. Kenapa? Metalik itu beda dengan cat jenis solid. Kalau metalik itu di dalamnya ada sebuah partikel. Nah, kalau partikel ini kan kita sistemnya kayak menaburkan apa ya, menabur ya, kita kan menata. Nah, kalau permukaannya itu nggak bagus, ada baret ataupun luka kecil pun seperti apa, maka penataan partikel itu nanti juga akan sangat berpengaruh, tidak rapi teman-teman ya. Kalau cat solid itu beda lagi teman-teman. Kalau cat solid mungkin bisa ngejar guratan amplas, karena cat solid itu tergolong padat. Terus kalau misalnya amplasannya masih agak kasar, dia itu masih bisa nutupin, karena dia solid ya, bisa nutupin. Dia kan nggak ada partikelnya.
Cuma kalau misalnya teman-teman pakai jenis PU, ya itu tetap akan kelihatan guratannya karena PU itu karakternya sangat tipis walaupun solid. Beda lagi kalau pakai yang NC. Nah, kalau NC mungkin 2 atau 3 4 lapis baru nutup. Itu biasanya masih ngejar kalau untuk guratan-guratan ukuran 400 ataupun 600. Terus ada lagi teknik juga kalau pengen nutupin amplas, biasanya catnya itu dikentelin atau viskositasnya itu mainnya kontel sekitar 14 mnk2, itu bisa juga nutupin guratan amplas. Cuma minusnya itu nanti jerukan atau teksturnya itu akan gede-gede karena catnya kental. Terus kalau misalnya spreganya teman-teman nggak kuat dorong, itu juga akan berpengaruh. Ya mending kita siapin panel sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya kita tidak mengulang 2 kali. Gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke base coat. Di sini kita melakukan base coat untuk warna silver, dan di sini warna yang dipakai itu standar dari Innova kemarin ya, karena pas waktu nganterin ini lihat Innova yang saya chat kemarin, ternyata dia pengennya warnanya kayak Innova ini. Ini tidak warna standar dari RE King ya, melainkan mengikuti warna dari Innova. Untuk kodenya itu 1C0 itu. Dan di sini untuk warna silvernya itu tergolong agak sulit diaplikasikan karena di sini mengandung fan silver. Jadi silvernya itu sangat halus. Kalau kita tidak memperhatikan itu nanti rawan yang namanya mottling ataupun blorok. Blorok itu kalau bahasa Indonesianya kayak mendung hitam-hitam gitu teman-teman. Nah, gimana caranya? Kayak kemarin yang saya bahas di mobil Innova, tetap kita pakainya mode kalau metalik. Pertama kita tetap ambil basah dulu ya, atau penebalan dulu, terus controlling di akhir atau kita pakai sistem drop coat di akhir. Supaya apa? Supaya bisa menata si partikel tadi. Nah, kalau untuk pengecatan warna silver ataupun metalik itu usahakan pakai thinner yang slow ataupun penguapannya agak lambat. Supaya apa? Supaya partikel itu bisa menata. Kalau kita paksa pakai thinner yang fast, nanti partikelnya belum nata, dia udah menguap, nanti akhirnya partikelnya itu berdiri dan kasar, gitu ya. Terus di sini saya kasih tahu untuk proses pengecatan ini kenapa saya perlihatkan dan saya tidak percepat supaya teman-teman tidak gagal paham. Jadi waktu pengecetan di awal itu kita usahakan rata dulu teman-teman, nggak usah mikirin partikel dulu ya, yang penting rata dulu. Habis itu kita jeda kurang lebih itu 5 atau 10 menit ya. Terus di sini nih pas ini kita melakukan sistem drop coat ataupun controlling. Nah, dari campuran cat pertama standarnya 1:1, di sini untuk yang kedua ini yang saya tembakin jarak jauh ini, itu saya tambah thinner lagi. Jadi totalnya itu 1:2. Jadi thinnernya tetap sama, setelan spregan sama, cuma yang kita bedakan itu teknik pengaplikasiannya kita perjauh sedikit ya. Loh Mas kok jauh, nanti nggak overspray? Enggak, karena di sini thinnernya kita perbanyak, jadi partikel yang nempel ke panel itu masih membawa si thinner, sehingga dia bisa membantu saat penataan. Nah, sehingga partikel itu bisa seragam dan tidak berdiri dan tidak overspray teman-teman. Jadi tekniknya seperti itu. Ini nanti kita langsung lanjut untuk proses ke clear coatnya saja. Jadi nggak usah kita putus karena supaya videonya itu tidak putus-putus dan bisa dipahami ya. Oke, di sini nanti kita akan mengaplikasikan clear coat 4200 dengan mixing ratio itu 2:1, 0,5 thinner, 0,5 itu setengah dari high-dener ya kalau untuk B volume. Tapi kalau untuk persenan sekitaran 15 atau 17%. Nah, untuk karakter ini kemarin juga ada yang nanya karakter clear coat 4200 itu seperti apa sih Mas? Kok saya gagal? Nah, karakternya ini kalau saya bilang 4200 ini Mas, dari viskonya itu sudah rendah ya teman-teman, sudah encer.
Dan untuk mixing ratio di sini 0,5. Kalau dengan spray gun standar yang kita pakai, yang spray gun kita itu kan rata-rata nozzle-nya gede ya, di atas 1 mili. Itu biasanya dengan thinner satu tutup botol thinner aja itu udah bisa teman-teman. Dengan thinner yang kita pakai itu jenisnya extra slow. Nah, kalau teman-teman biasanya pakai spray gun kecil atau spray gun mini dengan mixing rasio sesuai TDS yang ada di kaleng, itu menurut saya udah bisa teman-teman, karena itu menurutku udah encer banget ya. Jadi kalau teman-teman pakai spray gun kecil itu udah encer banget kalau ikut TDS-nya. Sedangkan saya pakai thinner yang sedikit ya, dengan spray gun nozzle 13 itu menurutku masih enteng ya diaplikasikan. Dan karakter yang dibawa oleh 4200 sendiri itu jangan kaget teman-teman, karena karakternya itu ketika kita aplikasikan pertama fast layer ya, itu memang jerukannya dilihat kayak gede-gede gitu, tapi nanti setelah memasuki sesi flow dia akan menata dirinya sendiri. Jadi teman-teman jangan ragu ya, ibaratnya jangan ragu, wah ini tak tembakin kok gede-gede, tembak lagi, tak tembakin kok masih gede-gede, tembak lagi, akhirnya nanti meler, popping ataupun hal lainnya ya. Jadi di sini untuk pengaplikasian kita tetap pakai teknik ban mencret kalau untuk panel kecil gini ya. Kalau untuk panel gede kayak mobil ya mungkin kita pakai jeda penguapan ya, nggak lama sih sebenarnya ya, tetap pakai jeda penguapan aja. Nah, di sini kita pengaplikasian itu dari titik pertama tangki terus ke panel, terus lebar terakhir kita balikin lagi sampai ke tangki, udah pengaplikasiannya cuman segitu aja. Dan untuk nozzle yang saya pakai ini ukurannya 1/3 ya teman-teman. Kalau kita terlalu barbar dan terlalu brutal nanti takutnya yaitu sagging ataupun meler ataupun hal lainnya lah. Kenapa sih saya pakai teknik ini ya? Ruangan saya masih terbuka oh teman-teman, belum tertutup. Kalau saya pakai sistem jeda flash off kelamaan nanti yang ada malah debu semua nempel gitu loh ya. Karena kalau kita debu udah nempel terus kita clear lagi nanti ketanam dan perbaikannya lebih susah. Mending saya aplikasikan 1 kali terus nanti udah mulai ngeflow, debu yang nempel itu masih di atap atau di atasnya si permukaan clear coat ini. Jadi kalau koreksi itu lebih mudah itu ya teman-teman. Nah, ini nanti kita langsung aja spillkan untuk hasil pengaplikasian dari cat warna silvernya, terus untuk clear coatnya juga saya akan spillkan ya, seperti apa hasilnya supaya teman-teman paham, supaya teman-teman tidak kerja 2 kali gitu ya. Oke, nanti kita langsung perlihatkan. Ini masih baru aja after clear coat, jadi untuk clearnya masih basah banget dan alhamdulillahnya warnanya itu tidak ada yang mottling, tidak ada yang berdiri kasar ataupun overspray ya. Di sini untuk warnanya cakep banget dan partikelnya tertata dengan rapi. Terus di bagian-bagian pinggiran juga tidak ada yang meler, tidak ada yang tembem ya clear coatnya. Di sini saya usahakan 1 kali jadi. Karena apa? Karena ini motor orang pesantren, orang pondok ya. Jadi ini dipakai berangkat sekolah gitu ya teman-teman. Kalau kelamaan fokut kelamaan nanti. Ini kita aplikasikan 1 kali jadi dan inilah hasil yang udah kering seperti ini ya. Ini udah kering banget menurutku sih, kalau dipasang bisa ataupun masuk sesi clear coat correction atau poles di bagian-bagian yang kotor saja. Ini umurnya 1 kali 24 jam. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasilnya seperti ini. Base coatnya sangat-sangat rapi ya. Oke, nah. Oke, teman-teman. Silakan dinilai sendiri. Jangan lupa kembali ke topik yang awal tadi. Jangan lupa di-subscribe, terus tinggalkan komentar terbaikmu. Nanti untuk pengumumannya saya akan umumkan dan dia saya pilih secara mutlak ya, atau pemenangnya secara mutlak ya. Oke.
untuk di bagian bawah juga aman jaya sentosa. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-temanku semua. Semoga yang baru terjun mendapatkan pengalaman yang baik dan mendapatkan proses yang baik untuk hasil yang baik ya, supaya tidak kerja 2 kali. Sayang teman-teman, karena kerja seperti ini tuh menggunakan bahan yang beli ya. Jadi kalau untuk ngulang nanti ngabisin bahan, ngabisin duit. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.